warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, terima kasih. Singkat saja pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang materi perkuliahan kita. Insya Allah ini tidak berat ya, tidak berat. Cuman hanya memberikan dasar-dasar saja dulu, ya baru nanti ini dasar-dasar tentang ilmu di dalam Islam, ya ilmu di dalam Islam. Nah, sebelum masuk kepada apa itu fungsi ilmu, ya terus epistemologi ilmu di dalam Islam dan peranan ilmu di dalam Islam, kita kenali dulu apa pentingnya ilmu menurut agama Islam. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan ilmu di dalam Islam. Langsung saja kita share screen ya materi kita untuk hari ini. Oke. Ya. Ya, saya harap sudah muncul ya di layarnya masing-masing. Ya, bismillah. Ini dasar landasan kita, ya, landasan kita memahami ilmu di dalam Islam. Ya, kedudukan ilmu di dalam Islam. Ya. Pertama, ya, dasar. Dasar yang pertama adalah kita berangkat dari surat Al-Alaq ayat 1. Ya, Al-Alaq ayat 1. Ini perlu kita pahami, ya. Sesuai dengan wahyu yang pertama sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oh ya, kasih. Oke. Ya, sesuai dengan wahyu yang diturunkan pertama sekali ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkenaan dengan perintah untuk membaca, ya perintah untuk membaca. Nah, perintah untuk membaca, ya apa yang dibaca itu nanti banyak hal ya. Apa yang dibaca, ada baca yang tersurat. Waktu itu kan Nabi Muhammad SAW belum disuruh untuk membaca sesuatu yang tersurat, tetapi bacalah sesuatu yang ada, baca sesuatu yang tersirat ataupun yang tersembunyi. Ya, itu yang pertama sekali. Nah, urgensi, ya urgensi ataupun yang bisa kita sebut juga dengan apa sih yang kita baca? Untuk apa kita membaca? Ini ada sudah dijelaskan ya pentingnya kenapa kita membaca di dalam surat Al-Alaq ayat 1 ini. Yang pertama, Iqra, apa yang dibaca? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ya, berarti kita pertama sekali itu ditugaskan untuk membaca, tujuannya adalah agar kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa Rob kita, ya. Jadi itu tujuan pertama dulu kita belajar. Tujuan pertama sekali dulu kita kenapa kita sekolah? Tujuan pertama sekali dulu kenapa kita masuk kuliah? Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita dapat mengenal Rob kita lebih kenal lagi. Ya. Rob yang telah menciptakan kita. Ya. Setelah kenal itu, ya kita juga menyadari ya dengan semakin tingginya ilmu kita itu, kita menyadari kelemahan kita. Mana dasarnya? Itu Al-Alaq surat 2. Ya, Al-Alaq surat 2. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Jadi semakin tinggi ilmunya, artinya manusia mungkin menyadari akan ya kelemahan dirinya. Manusia semakin
apa bahasanya ya? Manusia semakin sadar diri, bukan semakin lupa diri. Ketika dia sudah banyak belajar, ketika dia sudah banyak membaca. Nah, ini pentingnya ilmu bagi kita. Pentingnya ilmu bagi kita atau pentingnya kita untuk menuntut ilmu agar pertama, agar kita dapat kenal dengan siapa Tuhan kita. Yang kedua, dengan semakin tingginya pentingnya ilmu bagi kita adalah semakin sadar kita dengan keberadaan kita. Semakin sadar kita dengan diri kita. Ini dalam surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Apa pula maknanya? Iqra wa rabbukal akram. Ya, sederhananya seperti ini. Kenapa Allah disebut dengan Karim ataupun Akram? Atau ini lebih orang yang paling sangat mulia. Orang zat bukan orang, maaf. Zat yang paling sangat mulia, zat yang paling sangat dermawan. Ya, karena apa? Dengan belajar, dengan berilmu, kita menyadari bahwasanya Allah itu sudah memberi sebelum kita meminta dan memberi setelah kita meminta, memberi walaupun kita tidak meminta. Ya. Itu yang disebut Iqra wa rabbukal akram. Ya, allazi 'allama bil qalam. Qalam itu panah maknanya ya. Allazi 'allama bil qalam. Banyak maknanya yang telah mengajarkan kepada manusia ya dengan menggunakan qalam. Ya, qalam itu artinya bisa tinta, bisa pena, ya, bisa pulpen. Artinya mengajarkan kepada manusia dengan sesuatu itu manusia menjadi tahu, ya, dicatat atau ditunjukkan, diperlihatkan, didengarkan, dirasakan dan seterusnya. Ya, itu dia. Allamal insana malam ya'lam. Ya. Jadi itu pertama sekali dasarnya. Pentingnya kita ilmu dalam kehidupan kita ini. Ya, orang yang berilmu dia tahu dengan Rabb-nya. Orang yang berilmu, ilmu yang pertama sekali yang akan dia kejar adalah ilmu mengenal tentang siapa Tuhannya. Semakin tinggi dia berilmu, semakin sadar dia siapa Rabb-nya dan semakin sadar dia dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dalam surat Az-Zumar ayat 9. Ini dasar juga, ya. Apakah sama kedudukan orang-orang ya yang mengetahui ataupun orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Otomatis tidak, ya. Ini mudah sekali untuk kita pahami. Termasuk juga ini ayat surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat ke-11. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ya fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika seseorang diperintahkan, ya, artinya apa ya? Kalau di sini bahasanya gini. Kalau ayatnya berbicara seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, ketika katakan kepada kamu berlapang-lapanglah ketika berada di dalam majelis, maka fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan pun bagimu jalanmu, ya. Wa iza qila susu fansusu. Jika kamu diperintahkan untuk berdiri, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan melebihkan derajat orang-orang ya di samping beriman tadi, di antara orang-orang beriman tadi, orang-orang yang berilmu lagi beriman lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sekedar beriman saja, ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ya dengan segala sesuatu apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat, ya akan memberitahukan kembali, ya. Nah, ini dia. Jadi artinya apa? Bijaksana. Kapan istilahnya kapan harusnya berlapang-lapang, kapan harusnya berdiri, kapan harusnya berpendapat, ya kapan harus tidak berpendapat. Nah, ada kebijaksanaan. Orang beriman yang bijaksana, ya bijaksana itu otomatis dengan ilmu ataupun pengalaman yang menjadikan dia berilmu. Maka derajatnya lebih tinggi, ya kedudukannya daripada orang-orang yang sekedar
beriman saja. Ya, jadi di dalam Islam ya betul-betul ilmu ya berilmu ya di dalam Islam itu hal yang tidak bisa istilah hal-hal yang paling utama menjadi perhatian bagi agama Islam. Ya, kenapa itu? Nah, ini karena apa? Salah satu dari sifat Allah itu adalah alim. Ya, salah satu dari sifat Allah itu adalah alim. Jadi orang yang berilmu itu adalah mensifati salah satu dari sifat Allah. Ya, boleh. Ya, tapi kita tidak mahanya. Ya, tidak mahanya. Yang maha itu adalah Allah. Yang maha berilmu, yang maha mengetahui itu adalah Allah. Tapi berusaha mensifati sifat Allah, yaitu berusaha mensifati sifat Allah, yaitu salah satunya adalah ilmu, maka itu boleh saja. Berusaha mensifati sifat Allah yang maha pengasih, berkasih sayang kepada manusia, boleh. Ya, nah itu yang disebut dengan nanti ya kalau kita lari ke tasawuf ada bahasan tentang persoalan itu. Ilmu ya di dalam Al-Quran juga diperintahkan dulu adalah ilmu dulu baru amal. Ya, ini hati-hati nih untuk membebaskan kita dari yang namanya taklid buta. Perhatikan Quran surat Muhammad ayat 9. Ya, ilmu baru amal. Artinya apa? Agar kita beramal, beragama itu berilmu dulu baru beramal. Agar kita terlepas dari hal-hal yang namanya taklid buta, ya istilahnya ilmu tanpa dasar, bid'ah dan seterusnya. Ya, kenapa bid'ah itu sesuatu yang dipahami dalam mengamalkan satu amalan yang tidak didasarkan atau mengamalkan sesuatu syariat ya, syariat ataupun ibadah yang yang tidak ada ketentuannya dari hadis dan Al-Qur'an ataupun Al-Qur'an dan hadis. Itu dalam persoalan ibadah ya, dalam persoalan ibadah. Nah, dan juga perintah untuk menambah ilmu dalam surat Toha, ya Rabbana zidna ilma, itu perintah. Jikalau perintah itu suatu yang wajib ya. Terus di dalam Al-Qur'an ini Allah menyebut kata-kata ilmu di dalam Al-Qur'an lebih dari 700 kali. Ya, artinya sesuatu itu sering diungkapkan, sering disebutkan berarti menandakan tentang keberadaannya atau pentingnya hal tersebut. Nah, itu juga. Nah, sekarang kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi mendorong sekali umatnya agar umatnya itu berilmu, ya, mendorong sekali agar umatnya itu terus belajar, mendorong sekali agar umatnya itu ya mungkin ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau kita lihat ya kalau kita telaah gitu kan dari sekian banyak ayat Al-Quran dan sekian banyak hadis ya berarti salah satu dari dapat kita analisis gitu dapat kita analisis bahwa salah satu dari ciri dari umat Nabi Muhammad SAW itu adalah berilmu. Artinya mau belajar ya banyak tahu ya tentang agamanya, banyak tahu tentang kehidupannya, banyak tahu tentang hal-hal yang terus dia kembangkan keilmuannya. Nah, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Bagi siapa kata Nabi SAW yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu ya maka Allah mudahkan baginya jalan yang menuju surga ya berarti kita sekarang kuliah ya sedang menapaki jalan untuk menuntut ilmu tapi ingat ya perbaharui kembali tujuannya apa dasarnya ya starting pointnya dulu. Ya, starting point kita kenapa kita belajar dan untuk apa kita belajar. Ya, kenapa innamal a'malu binniyat. Ya, faman kanat hijratu ila dunya yusibuha ya wa man kanat hijratu ila miratin yunkihaha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa man kana hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Jadi niat dulu ya. Betul hadis ini, tapi
landaskan dengan niat. Ada orang yang berniat demi ijazah, ya dia dapat ijazah. Ya, ada orang yang berniat demi untuk menggapai dunia, dapat dia dunia. Tapi ada juga orang yang ya tujuannya adalah untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, ketika dia berniat untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Dia akan dapatkan ijazahnya, dia akan dapatkan dunianya, dia akan dapatkan pekerjaannya, dia akan dapatkan yang lain-lain. Tapi kalau dia hanya niatkan untuk sesuatu selain daripada Allah dan Rasulnya, maka dia hanya dapatkan sesuatu dengan apa yang telah dia niatkan itu. Ya, ini penting sekali dulu kepada niatnya. Ya, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan motivasi ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, nadallahu imro'an sami'a minna hadisan fayahfadhahu hatta yuballighahu, ya, qurbun hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin laisa bifaqihin. Artinya di sini adalah Allah, ya, melihat seseorang, ya, mendengarkan salah satu dari kami hadis, ya, salah satu dari hadis kami kata Rasulullah SAW, lalu dia menghafalnya, ya, sehingga dia menyampaikannya, ya, sehingga dia menyampaikannya apa yang telah dia dengar tadi dari hadis kami dan apa yang telah dia hafal, lalu dia menyampaikannya, ya, maka ya farubba hamilin fiqhin, maka sangat beruntunglah orang yang mengerti dan paham, ya, lalu menyampaikannya kepada orang yang lebih mengerti lagi atau belajar kepada orang yang lebih tahu lagi daripada apa yang telah dia ketahui, ya, dan betapa ruginya orang yang tidak mengetahui, ya, yang sok tahu bahasanya tapi dia tidak mengetahui. Ya, ini Nabi SAW memberikan kepada kita, ya, artinya apa? Berapa Allah melihat, ya, pandangan Allah tertuju kepada orang yang belajar, ya, pandangan Allah tertuju kepada orang yang belajar. Nah, banyak lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan itu, ya. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah sebuah riwayat, yaqul innahu la yastaghfiru li'alim man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahri. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh apapun yang ada, ya, baik di langit ataupun yang ada di laut, ya, sampai hiu pun, ya, mendoa dan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu, ya, untuk orang yang berilmu. Jadi bedanya gini, ya, antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, dia untuk minta ampun, dia minta ampun sendiri. Sedangkan orang yang berilmu, ya, dia tidak perlu minta ampun, ya. Karena apa? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memintakan ampun untuknya. Ini keutamaan orang yang berilmu, ya, keutamaan orang yang berilmu, ya. Maka yang dikatakan, mana dasarnya ini? Dasar hadisnya, innahu la yastaghfiru lil alim. Sungguh la yastaghfiru itu kalau kita belajar bahasa Arab, la itu kita apa ya? Mubadarah, ya, mubadarah tanpa ada jeda, ya, tanpa ada jeda. La yastaghfiru, langsung, ya, apapun yang ada di langit dan di bumi sampai hiu di laut sekalipun, ya, memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu, ya, itu keutamaannya. Beda dengan orang yang abid tapi bukan alim. Seorang abid tapi bukan alim, ya, suka beribadah saja, ya, suka beribadah saja tapi dia tidak alim, ya, maka kedudukan orang alim itu lebih tinggi. Orang alim, orang abid, maka setiap hari dia minta ampun dan ini segala macam. Sedangkan orang alim, dia di alam apa yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun untuk dirinya. Ini keutamaan orang yang berilmu.
Lalu apalagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka berilmulah. Siapa yang ingin akhirat, maka berilmulah. Dan siapa yang ingin kedua-duanya, maka berilmulah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya, ya, ini juga sudah kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap yang muslim. Bukan mukmin ya. Setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Ya, apakah kuliah? Pokok ilmu itu banyak, tidak hanya mesti bangku kuliah saja, banyak cara untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, ini juga peringatan Nabi ini. Ya, ini bagaimana cara kita beradaptasi dengan zaman. Ya, beradaptasi dengan zaman. Innakum qad asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu, ya, wa katsirun mu'tuhu wa qalilun su'aluhu, al amalu fihi khairum minal ilmi. Ini satu kondisi. Tapi jika kondisinya berbeda gimana? Wa ya'ti zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu wa katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairum minal amali. Nah, ini kita pada zaman yang mana nih? Ya, kita berada pada zaman yang mana? Nah, ini pertanyaannya. Apa itu? Sesungguhnya kamu, ya, sedang berada pada satu zaman, ya, di mana orang-orang fakihnya atau orang berilmunya banyak. Sedangkan khotaba'uhu, para pendakwahnya sedikit. Ya, kalau orang sudah banyak berilmu ya tidak banyak lagi yang akan mendakwahkan gitu kan. Karena orang berilmu itu lebih cenderung banyak diam daripada banyak bicara. Wa katsirum mu'tuhu, dan banyak orang yang dermawan. Ini pada satu kondisi satu zaman ya. Wa qalilun su'aluhu, dan orang yang meminta-minta amatlah sangat sedikit. Nah, kalau sekarang kan tidak. Ya, fuqahanya ini. Maka kalau kita berada pada kondisi zaman ini adabnya ya. Kalau kita berada pada kondisi zaman ini, zaman yang mana orang alimnya banyak, tidak banyak pendakwahnya atau tidak banyak orang yang berdebat, kasiru mu'tuhu, banyak orang yang dermawan, dan qalilun su'aluhu, sedikitnya orang yang suka meminta-minta, al-amalu fihi khairum minal ilmi. Ya, maka amal lebih baik daripada berilmu pada kondisi ini. Tapi kalau kondisi zaman kita gimana? Wasayati zamanun, dan akan datang satu zaman, dan zaman itu sedang kita rasakan. Qalilun fuqaha'uhu, orang pintarnya, orang ilmunya sangatlah sedikit. Katsirun khutaba'uhu, banyak kali pendakwah. Ya, banyak kali pendakwah. Bahkan berdebat juga banyak ya. Katsirun su'aluhu, banyak yang suka minta-minta. Qalilun mu'tuhu, ya, sangat sedikit orang yang berdermawan, suka berdermawan atau suka memberi. Al-ilmu fihi khairu minal amal. Maka pada kondisi zaman seperti ini, ilmu lebih utama baginya, ya, bagi kita daripada amal. Nah, kita pada zaman mana nih? Ya, ada dua fase zaman yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu qalilun fuqaha'uhu, orang yang berilmu sedikit sekali, ilmu tentang agama terutama sekali. Ya, katsirun khutaba'uhu, banyak kali pendakwah, bahkan pendebat juga banyak. Katsirun su'aluhu, banyak orang yang minta-minta. Qalilun mu'tuhu, sedikit sekali orang yang dermawan. Maka pada kondisi zaman seperti itu, ya, al-ilmu fihi khair, maka berilmu lebih baik ya daripada beramal. Ini yang harus kita sampaikan ya. Ya. Dan keduanya di dunia ini ada dua, ya, alla inna dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Ya, dunia itu terlaknat. Dan terlaknat juga apa yang ada di dalamnya. Kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah,
au alim, atau orang yang berilmu, ataupun muta'alim, ataupun orang yang belajar. Ya, ad-dunya mal'unah. Kenapa mal'unah? Ya perhatikan aja kita sendiri sekarang. Ya, perhatikan saja kita diri sekarang. Mal'unah itu kan sesuatu yang tidak disukai, bahasanya seperti itu. Ya, mal'unah, mal'unun ma fiha, dan juga ikut terlaknat apa yang di dalamnya. Kecuali ya, zikir kepada Allah, ya, wa alim, ya, wa alim. Orang yang berilmu, ya, au ta'alim, atau orang yang belajar. Bukan sering main, habis waktu dengan main game, habis waktu dengan nonton apa Korea apa segala macam, ya. Tidak. Nah, ini harus kita pahami itu. Nah, ya, ini juga perlu adab kita nih. Ya, adab dulu. Adab kita pahami. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati wala ya yaumal qiyamati. Ya. Bagi siapa saja yang belajar, ya, mengharap sesuatu bihi, ya, mengharapkan sesuatu dengan belajar itu adalah wajah Allah, wala yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun, ya, namun dia belajar hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi, niat ini, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Ya, tidak mendapatkan bau surga ataupun tidak mendapatkan kenikmatan surga pada hari kiamat. Ya. Ada lagi nih, kita juga adab berilmu nih. Man talabal ilma, hati-hati. Siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan ulama, ya, atau membodoh-bodohi orang yang tidak berilmu, atau yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, ya, atau mencari pandangan manusia, atau ya apa istilahnya, agar dianggap hebatlah kayak gitu, ya. Ada kalahullahu nar. Sekalipun dia belajar, sekalipun dia menuntut ilmu, maka tempatnya adalah di neraka. Ya, di neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang punya berilmu tujuannya adalah untuk mendebat ulama, tujuannya untuk membodoh-bodohi umat, ya, atau untuk mencari penghargaan manusia, ya, ada khalaqallahun annar, maka tempatnya adalah neraka, ya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kulla munafikin alimil lisan. Ada yang paling aku takuti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atas umatku, ya, dari umatku, kullu munafik. Apa itu? Ya, orang-orang munafik. Apa yang mana orang-orang munafik yang mana? Alimil lisan. Ya, alimil lisan. Orang yang bermanis mulut, orang yang pandai berkhotbah tapi membalikkan fakta, orang yang berilmu tapi membalikkan kebenaran, ya, dengan kebatilan. Ya, ini dia yang ditakuti oleh umat, oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan adab ilmu ini, ya, ketika kita mendalam menuntut ilmu, jangan sampai kita salah niat, ya, jangan sampai kita salah jalan. Kenapa? Dari jalan menuju surga bisa menjadi jalan menuju neraka. Ya, kata Nabi kan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar menuntut ilmu, ya, maka dia berada pada jalan Allah sampai dia pulang, sampai dia selesai dari niatnya untuk menuntut ilmu. Maka selama dia dalam niatnya adalah menuntut ilmu, lalu dia mati di dalamnya, insya Allah syahid. Ya, insya Allah syahid. Tapi kalau niatnya dalam menuntut ilmu tadi untuk maknanya ada untuk dunia, mengejar dunia, ya, maka dia tidak mendapatkan apa kenikmatan surga, atau untuk mendebat ulama, atau untuk membodohi umat, atau untuk mencari penghargaan manusia, ya, maka tempatnya adalah neraka. Sesuatu yang aku takuti, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atas umatku adalah setiap orang munafik
yang berilmu, alim, yang pandai memutarbalikkan fakta. Banyak sekarang, hati-hati ya, hati-hati dengan media sosial, hati-hati dengan orang yang berilmu, dan hati-hati juga terhadap orang-orang yang dianggap tokoh. Ya, hati-hati juga terhadap orang yang dianggap tokoh yang diulu-ulukan oleh umat dan segala macam. Ya, ingat pengkultusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini maka perlunya kita berilmu. Sekalipun tokoh, tapi kita bisa membaca tokoh ini tokoh apa. Ya, tokoh wayangkah, ya, peranannya apa. Maka perlunya ilmu di situ. Ya, ini akhafu alaikum ya ala ummati kullu munafik alimin. Yang suka bermutarbalikan fakta. Sekarang banyak kok tokoh ulama yang suka mutarbalikan fakta, lihat aja lah gitu loh. Ya, lihat aja lah. Jadi itulah kira-kira yang untuk pengantar kita pada siang hari ini, ilmu di dalam Islam ya. Ilmu di dalam Islam. Baru kita nanti membahas tentang fungsi ilmu, ya urgensi ilmu, apalagi ya, epistemologi ilmu di dalam Islam, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya mungkin akan ada pertemuan-pertemuan mendadak ya untuk mengejar ketertinggalan kita. Nih maaf juga saya nggak lagi di kampus juga sekarang ini gitu, jadi nggak bisa, saya lagi di luar kota, lagi ada kegiatan, tapi ya karena harus mengejar target perkuliahan kita, yang mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ya, tidak mengurangi nilai ini sebagai bentuk ibadah kita, insya Allah. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf jika nanti ada pertanyaan, silahkan di WA. Ya karena saya harus pergi lagi habis ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan di WA. Nanti insya Allah seperti biasa nanti akan ada materi ini akan ada nanti kita rangkum dan kita review kembali nanti di channel kita ya, di channel kita insya Allah. Ya itu saja dulu untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah siang nanti nggak ada ya, siang nanti tidak ada. Nanti kita cari waktu tambahan lain lagi untuk mengejar ketertinggalan kita. Itu saja, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ya, segala kekurangan yang ada ya, dan juga waktu yang insya Allah terbatas. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.